Shalom adik-adik, puji Tuhan. Adik-adik pasti bersuka cita pada pagi hari ini. Ayo adik-adik, sebelum kita memulai acara ibadah kita mau berdoa dulu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami boleh ada seperti kami ada. Kami tahu Tuhan, semua bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, sebentar kami akan melakukan ibadah online kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, memberkati acara ibadah kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya nanti. Terima kasih Bapak kami dalam surga. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Puji Tuhan ya adik-adik. Yuk kita mau bersuka cita, kita mau katakan aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Adik-adik masih bersemangat ya nak ya. Kita bersuka cita untuk memuji dan membesarkan Tuhan kita. Yuk adik-adik, kita mau katakan setinggi-tingginya langit. Adik-adik semangat ya nak, walaupun kita ibadah online tapi anak-anak tidak boleh kehilangan sukacita dalam Tuhan. Yuk kita katakan sebuah pujian setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tinggi langit, tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati adik-adik lebih lagi. Kita angkat satu pujian, Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan
lagi dari awal kita angkat pujian ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menopang setiap kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan anak-anak yang ada di rumah yang sedang online menonton siaran ini Tuhan, biarlah juga Engkau memberkati mereka Tuhan. Engkau berikan mereka telinga seorang murid sehingga mereka mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mendaki ke bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak harap semua baik-baik, amin. Minggu lalu kita sudah merayakan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita dan tidak lupa Dia juga bangkit pada hari ketiga. Dan pada hari ini kita akan belajar setelah Yesus mati dan bangkit, apa yang terjadi. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Markus 16 ayat 9 sampai 15. Semua buka Alkitab ya adik-adik ya. Buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama. Markus 16 ayat 9 sampai 15. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada kedua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan ke luar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan Ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Jadi setelah Yesus mati dan bangkit, apa yang terjadi? Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yang pertama, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Setelah Maria Magdalena melihat penampakan itu, Ia memberitakan kepada murid-murid Yesus, kepada pengikut-pengikut Yesus, bahwa Yesus sudah bangkit.
Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak percaya. Wah, sungguh luar biasa. Mereka tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Dan sesudah itu, Yesus juga menampakkan diri ke kedua murid yang sedang perjalanan ke kota. Dan pada waktu itu mereka juga kembali ke kota mereka dan memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi orang-orang yang mendengar hal itu tetap tidak percaya. Karena kedegilan hati mereka, mereka tetap tidak percaya. Dan akhirnya Yesus menampakkan diri ke ke-11 murid-muridnya. Dan pada saat itu Yesus menegur mereka karena mereka tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus menegur hati-hati mereka yang tetap keras, mereka tidak percaya, jadi Yesus menegur mereka. Dan pada waktu itu Yesus memberikan perintah bahwa mereka harus pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Jadi dari perikop ini kita boleh belajar bahwa Yesus sudah bangkit, bahwa penampakan Yesus itu memberitakan, membenarkan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Jadi Yesus tidak hanya mati, dia tetapi pada hari ketiga dikatakan pada hari pertama minggu itu Yesus bangkit. Jadi kita semua harus percaya bahwa Yesus juga sudah bangkit. Yang jadi pelajaran bagi kita semua adik-adik bahwa Yesus sudah bangkit dan kita juga harus memberitakan Injil Kristus. Jadi lewat tingkah laku kita, lewat kehidupan kita, kita harus jadi berkat buat teman-teman kita, buat orang tua kita di rumah, buat teman-teman di sekolah, dimanapun kita berada, kita harus jadi berkat. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Mengucap syukur buat firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami ya Tuhan harus jadi saksi, kami harus memberitakan Injil-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib, Engkau telah mati bagi kami dan Engkau juga telah bangkit ya Tuhan. Kami bersyukur buat setiap pengorbanan-Mu, kami beroleh pengampunan. Terima kasih Tuhan, ajar adik-adik untuk boleh jadi saksi Kristus dimanapun mereka berada, mereka boleh memberitakan Injil Kristus. Terima kasih, kami bersyukur, berkati setiap adik-adik dimanapun mereka berada, biar mereka juga boleh menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu, hanya dalam nama Yesus kami berdoa, dan hanya dalam Yesus kami bersyukur. Haleluya. Atas bukit Golgota